Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget kalian udah klik video ini. Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas sesuatu yang lagi viral, yang lagi trending di mana-mana. Apalagi kalau bukan comeback Blackpink X Selena Gomez, yaitu Ice Cream. Oke guys, di video kali ini aku bukan mau reaction, tapi aku mau ngebahas sesuatu yang lagi viral ketika MV-nya keluar. Apalagi kalau bukan masalah part, terus konsep baju dan lain sebagainya di antara member Blackpink-nya. Nah, seperti apa? Langsung aja kita mulai videonya. Cekidot. Oke guys, di video kali ini aku bakal ngebahas senetral mungkin. So, misalnya nanti ada beberapa part yang nyinggung kalian, baik itu kalian yang biasnya Lisa, biasnya Jennie, biasnya Rose, atau biasnya Jisoo, kalian yang tersinggung, aku mohon maaf banget di awal video, karena aku bener-bener bakal berusaha senetral mungkin. Oke, yang pertama part line distribution. Nah, di sini part line distribution yang paling sedikit itu ada Jisoo sama Rose. Padahal Jisoo sama Rose itu kan dia vokal line kan. Nah, kenapa mereka dapat part paling sedikit? Oke, ini menurut pendapat aku ya, guys. Kenapa Jisoo dan Rose itu mendapat part paling sedikit pada comeback kali ini, padahal mereka itu main vokal dan lead vokal ya? Kenapa? Karena pada saat mereka itu tampil live, biasanya kan mereka diundang di beberapa event, atau enggak mereka konser. Nah, itu kan tampil live. Gak mungkin dong kalau misalnya Selena itu mengikuti tour mereka, iya kan? Pasti part dari Ice Cream yang dibawakan oleh Selena ini bakal diambil alih oleh Jisoo dan Rose. Makanya part mereka itu dibagi sedikit. Terus kalau menurut aku, ini mohon maaf banget ya, aku bukan menjelekan atau apa, tapi di sini bahasa Inggris Jisoo kan belum sefasih member yang lain. Bisa jadi karena sebab itu Jisoo ini mendapat part paling sedikit di antara member lain. Terus misalnya part Jisoo sama Rose ini dibuat banyak, dan nanti ketika tampil live yang notabene itu nggak ada Selena Gomeznya, part Jennie dan Lisa itu bakal menyusut karena biasanya yang ngambil alih part dari collaboration itu kan si Rose, Jisoo, atau enggak Jennie, ya kan? Kayak Kiss and Make Up. Kalau nggak salah partnya itu kan diambil alih sama Jennie dan Rose kan. Nah, di situ Lisa kan kebagian paling sedikit cuma Kiss and Make Up, terus sama part yang agak panjangan itu, aduh aku lupa. Nah, pokoknya itu kan. Nah, disitulah menurut aku kenapa part Jisoo dan Rose ini dibuat sedikit. Ya biar adil aja gitu guys. Karena memang di lagu Ice Cream ini menurut aku itu udah bener-bener netral banget. Part Selena juga sama member Blackpink yang lain itu menyatu. Terus partnya juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, ya sedang-sedang aja lah. Nggak kayak waktu Kiss and Make Up itu kan bener-bener Dua Lipa kayak bukan menguasai ya, kayak mendominasi di antara member Blackpink yang lain kan. Nah, di sini tuh emang bener-bener udah sesuai dengan porsinya kalau menurut aku ya. Dan perlu kalian tahu guys, lagu ini tuh bukan diproduserin sama abal-abal produser. Misalnya kalian klik MV-nya, di bawah itu kan udah dijelasin kalau misalnya lagu ini diproduserin sama Teddy. Terus produsernya Ariana Grande itu aku ya Allah lupa namanya, itulah. Terus liriknya juga di situ ada Ariana Grande tertulis jelas namanya. Pokoknya banyak produser atau banyak penulis lirik yang notabene mereka hebat-hebat. Dan pasti di lagu itu udah dibagi sesuai dengan warna suara masing-masing membernya guys. Gak mungkin dong kalau misalnya Jisoo kasih dikit aja lah, atau Rose kasih dikit aja lah, biar banyakan Selena, Lisa, sama Jennie. Kan gak mungkin kayak gitu. Pasti mereka itu udah membagi sesuai dengan porsinya. Jadi ya udah, itu tuh udah dibagi sesuai dengan masing-masing warna suara mereka. Jadi ya udah, kalian nggak usah nyalain YG. Udah bagus dikasih comeback kan, daripada nggak dikasih kayak kemarin itu 1 tahun lebih kita disuruh nunggu. Ya Allah. Ya emang sih kesel banget sih, iya aku tahu, karena aku juga dulu pernah ngebiasin Lisa ya. Sekarang sih bukan nggak ngebiasin, tapi sekarang aku lebih netral dan suka keempat membernya. Jadi bukan biasa aku Lisa, biasa aku Jennie, biasa aku Rose, biasa aku Jisoo, bukan. Tapi aku paham banget gimana rasanya kayak dianaktirikan gitu kan. Tapi enggak guys, percayalah kalau misalnya itu tuh udah terbaik buat para membernya. Yang kedua itu ada rap Jennie. Jadi di sini Jennie itu tidak mendapat rap sama sekali karena dia itu kan main rapper ya, tapi rapnya itu diambil alih semua oleh Lisa. Kenapa? Ini kalau menurut aku, ini aku lagi-lagi aku nggak nge-hate siapapun, aku mencoba netral. Nah, sebelumnya Jennie kan udah pernah ngomong ya kalau misalnya dia tuh bakal dapet part rap di comeback selanjutnya. Nah, pada kenyataannya comeback Ice Cream ini Jennie itu lagi-lagi tidak mendapatkan part rap. Terus kenapa yang disalahin harus Lisa?
Coba deh kalau misalnya kalian pikir ya, masa Lisa ngomong, aku aja dia part rap semuanya, Jenny Uni nggak usah, kan gak mungkin. Pasti yang membagi itu kan ya kalau nggak produsernya ya siapa lagi. Maksudnya orang-orang yang ikut kerjasama dalam pembuatan lagu tersebut. Dan menurut aku di sini part Jenny itu emang bagus banget dan sesuai dengan warna suara Jenny. Dan beberapa part itu kayak killing part banget gitu, dan kayak wah ini suara Jenny banget nih, ini mantep banget nih suara Jenny, bagus banget nih kalau misalnya Jenny yang ambil. Oke, aku bakal masukin part Jenny di sini. Oke, itu ya guys. Nah, di situ itu bener-bener kayak wow, ini suara Jenny banget. Maksudnya tuh aku kayak suka banget gitu loh. Padahal awal-awal tuh kayak wah ini kayaknya part Jenny kurang meyakinkan deh. Tapi pada kenyataannya part Jenny itu emang itu terngiang-ngiang banget gitu loh, guys. Jadi please udah jangan nge-hate Lisa. Kenapa harus Lisa yang di-hate? Kenapa nggak YG-nya? Aduh. Ya jangan nge-hate YG juga sih sebenarnya. Ya gimana ya, kalian udah dikasih comeback, bukannya berterima kasih, tapi malah nyalahin, bilang inilah itulah. Kalau misalnya nggak dikasih comeback, kalian juga gitu. Kenapa? Ya udah, kalian itu tinggal nikmatin. Bener kata Rose, kalau misalnya kalian itu membenci salah satu member, kalian itu bukan termasuk Blink. Oke, di sini balik lagi aku mau mencoba netral ya guys. Emang bener sih, harusnya main rapper itu mendapatkan part rap, tapi pada kenyataannya di sini itu tidak dapat part rap yang sesuai dengan posisinya. Tapi balik lagi, Jenny kan tertulisnya main rapper sama vokal kan. Nah di situ menurut aku kalau misalnya Jenny itu memperoleh part rap, otomatis part Lisa itu kan bakal berkurang. Terus di sini tuh kolaborasi loh guys, bukan comeback Blackpink yang sendiri. Otomatis balik lagi seperti yang di awal aku jelasin, kalau misalnya nanti mereka nyanyi live yang tanpa Selena Gomez, otomatis part Selena itu kan dinyanyikan oleh member Blackpink. Nah misal part rap Lisa itu dibagi sama Jenny, otomatis Lisa itu mendapat part yang bener-bener paling sedikit, dimana Lisa itu mendapatkan part rap sedikit, Jenny part rap sama vokal, Jisoo sama Rose kemungkinan besar bakal ngambil alih part Selena Gomez. Jadi nanti juga bakal war lagi. Dan warnya itu bukan antar fandom, tapi di antara para bias dan dalam satu lingkup yang namanya Blink. Jadi menurut aku ini tuh bener-bener part yang udah sesuai banget guys. Coba deh kalian menerimalah legowo. Ya aku tahu kalian pasti masih kesel, tapi segimanapun kalian protes, lagu itu udah tercipta, lagu itu udah dipublis, jadi nggak mungkin ditarik lagi terus diulang lagi, dibagi lagi partnya, itu nggak mungkin. Kalian tinggal berdoa sebanyak-banyaknya semoga comeback kedepannya itu mempunyai line distribution yang sama rata. Jadi udah yuk guys, kita support keempatnya, jangan nyalain Jenny, jangan nyalain Lisa, Rose, apalagi Jisoo. Mereka itu hanya artis yang dikelola oleh perusahaan. Lagu juga diciptakan oleh perusahaan. Jadi menurut aku mereka kan ngikut kan, bukan yang punya kuasa sendiri. Otomatis mereka juga bekerja sesuai dengan aturan. Jadi ngapain kalian benci? Coba deh kalau misalnya di antara mereka itu melihat komen-komen kebencian dari kalian, apa mereka nggak sedih? Sedih banget tahu. Jadi please yuk kita dukung keempatnya, karena Blackpink itu nggak ada Lisa juga bukan Blackpink, nggak ada Jennie juga bukan disebut Blackpink, nggak ada Rose atau Jisoo juga bukan disebut Blackpink. Blackpink itu OT4, bukan OT1, OT2, ataupun OT3. Blackpink itu OT4 guys. Oke, sebagai tambahan ya guys, aku tahu kalian itu sebel karena part Jisoo itu meluncur bebas. Kedua, rapper Jennie nggak balik. Ketiga, aku juga baca kalau misalnya Lisa itu kan dia main dancer, kenapa nggak ada dance breaknya? Kalian juga mikir kayak gitu gak? Kalaupun misalnya mau adil-adilan, ya udah Rose part vokal paling banyak, Jisoo paling nggak itu nomor 2 part vokalnya. Yang ketiga rapper Jennie, main rapper, otomatis dia rappernya itu harus lebih banyak dari Lisa. Yang keempat Lisa, lead rapper,
tapi dia main dancer. Oke, dia nggak dapet part rap paling banyak atau dia dapat line distribution paling sedikit, tapi paling nggak itu ada dance breaknya biar sama-sama adil. Tapi gimana kalau misalnya dibikin kayak gitu? Oke, kalian senang, tapi dengan perusahaan gimana? Mereka saja membutuhkan waktu hampir 1 tahun untuk merilis How You Like It. Gimana kalau misalnya dibagi kayak gitu? Mungkin sih kalian yang biasanya Lisa, Jennie, Rose, atau Jisoo tuh bakal seneng karena mendapatkan itu kan. Tapi pasti nanti ada kurangnya lagi. Gimana cara biar yang YG keluarin itu tidak terasa kurang? Dengan apa? Bersyukur. Ya udah, kalian itu sebagai fans tinggal menikmati aja apa yang dikeluarkan oleh artis kalian. Jadi nggak usah banyak mau inilah, mau inilah, mau inilah, mau inilah. Pasti perusahaan itu udah memikirkan yang terbaik, guys. Mereka itu udah punya sesuatu atau mereka itu punya something sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi ya tinggal dukung aja dan jangan kebanyakan protes. Nanti takutnya kalau misal kalian protes inilah, nanti comeback selanjutnya bakal dikasih lama lagi. Gimana? Kalian mau? So, aku sebagai penikmat lagu K-pop, kenapa harus war sih? Aku juga bingung. Kenapa sih kita nggak menikmatin aja ini gitu? Tapi ya aku nggak tahu di pikiran kalian gimana, yang fanatik banget dengan K-pop itu gimana, aku nggak tahu. So, di video kali ini aku minta maaf banget kalau misalnya beberapa kata aku sebelum-sebelumnya nyakitin hati kalian atau menyinggung kalian. Aku minta maaf banget, bener-bener aku nggak ada bermaksud sama sekali. Aku cuma kayak mau netral aja gitu loh, mau meluruskan. Ya walaupun aku bukan bener-bener Blink yang fanatik banget, bukan. Aku cuma penikmat musik, ya aku suka musiknya BTS, aku suka musiknya Blackpink, Twice, dan lain sebagainya. Oke guys, sebelum aku tutup videonya, aku bener-bener kayak excited banget dengan MV Ice Cream ini. Kenapa? Kayak fresh banget gitu, gak seperti konsep-konsep Blackpink. Ya walaupun aku gak tahu sih itu namanya konsepnya sama dari tahun ke tahun apa gimana Blackpink, tapi kan dia kayak yang swag terus gimana gitu kan. Tapi pada MV Ice Cream kali ini itu bener-bener cute, tapi cute-nya tuh masih ada swagnya. Terus kayak ya Allah, itu kayak cantik-cantik banget. Di sini bener-bener aku kayak speechless. Apalagi Jisoo sebagai ratu visual, ya itu bener-bener kayak wow, cantik banget ya. Walaupun dengan beberapa kekurangannya dari MV ini, tapi overall MV ini tuh bener-bener sukses parah. Lagunya juga candu banget. Terus di beberapa part Mona Lisa, Kendalisa. Terus partnya Rose dan Jennie juga yang nadanya agak melengking. Juga aku suka banget. Pokoknya overall aku suka semuanya sih. Walaupun pasti ada beberapa kekurangannya yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh fans. But please, ayo kita dukung Blackpink. Karena Blackpink kurang satu ya bukan Blackpink. Blackpink yang kurang dua apalagi, bukan Blackpink, nggak mungkin. Kecuali kalau misalnya mereka tuh ngeluarin subunit ya, itu ya tetap dua, tetap dihitung Blackpink, ya kan. Oh iya guys, kelupaan, sorry banget. Nah, oke. Kalian kalau misalnya dukung Blink, please dukung juga adiknya. Siapa lagi kalau bukan Trejo, ya kan, Treasure. Nah di situ kalian kalau misalnya belum kenal si Treasure ini, kalian tuh gak bakal jatuh cinta guys. Seperti pepatah, gak kenal maka gak sayang gitu. Coba deh kalian lihat video-videonya Treasure, terus lihat reality show-nya, lihat video-video Treasure Map, lihat TMI dan lain sebagainya di Treasure. Awal-awal mula aku juga nggak terlalu excited sama si Treasure ini, kenapa aku nggak tahu juga. Tapi beberapa kali aku lihat videonya, mereka tuh benar-benar anak yang sangat-sangat berprestasi. Jadi kalau misalnya kalian dukung Blink, please dukung adiknya juga, biar YG juga bangkit. Jadi kalau misalnya YG bangkit ya semoga aja kedepannya comebacknya itu nggak terlalu jauh, nggak sampai memakan waktu tahunan gitu loh guys. Oke? Sekian dulu video kali ini, and see you next video. Bye-bye.